Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Jumpa lagi dengan channel Jumadi Faris. Kali ini saya akan menyampaikan materi bab 1 pengenalan sel. Pernahkah kalian mendengar istilah sel punca? Katanya sel punca mampu menyembuhkan penyakit yang sebelumnya tidak bisa disembuhkan. Sel punca memberi harapan bagi manusia untuk kembali sehat, bahkan awet muda. Begitu hebatnya sel punca, sehingga para peneliti terus menelitinya. Kira-kira apa ya sel punca itu? Dan apa kaitannya dengan sel yang akan kita pelajari di bab ini? Dan bagaimana awalnya mikroskop ditemukan? Semua pertanyaan akan dijawab di bab ini. Mari kita pelajari bersama-sama. Kata kunci untuk bab 1 pengenalan sel adalah sel, teori sel, mikroskop, organel, mikroskopis, spesimen, dan sel punca. Pertanyaan, apakah yang ingin kalian temukan jawabannya dalam bab ini? Materi A, sel dan mikroskop. Ketika mendengar kata sel, apa yang terlintas di benak kalian? Apakah sesuatu yang kecil, berbentuk kotak-kotak, atau justru sekat-sekat? Mengapa kita harus mempelajari sel? Apa pentingnya sel bagi kehidupan kita? Di dalam bab ini, kita akan belajar memahami apa ini sel, serta bagaimana melihat sel melalui mikroskop. Mari kita diskusikan bersama-sama. Pertama, apa itu sel? Ketika kalian melihat bunga yang indah di taman, terlintaskah di kepala kalian mengapa bunga-bunga tersebut memiliki warna-warna yang indah? Kira-kira apa yang menyusunnya? Sekarang mari kita bandingkan dengan bangunan kelas kita. Apa yang menyusun bangunan ini? Material apa yang membentuknya? Ruangan kelas kita tersusun dari batu bata, semen, pasir, dan bahan material lainnya. Nah, bunga-bunga yang berada di taman tersebut pun tersusun dari bagian-bagian kecil yang disebut dengan sel. Bukan hanya bunga saja, tetapi seluruh makhluk hidup tersusun dari sel. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa sel merupakan unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel begitu kecil dan tidak terlihat oleh mata kita. Tetapi hal tersebut tidak menghalangi para ilmuwan untuk meneliti sel. Mereka berusaha menciptakan suatu alat yang digunakan untuk mengamati sel. Kemudian melalui proses serta penelitian yang panjang, akhirnya terciptalah suatu teori tentang sel. Teori sel tersebut menyatakan seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Seluruh sel berasal dari sel sebelumnya.
Teori sel ini berlaku untuk seluruh makhluk hidup, baik itu besar maupun kecil. Teori tersebut mendorong para ilmuwan untuk mempelajari tentang makhluk hidup beserta ciri-cirinya. Fakta sains. Ilmuwan Indonesia. Apakah kalian tahu bahwa banyak ilmuwan Indonesia yang mempelajari tentang sel dan fungsinya? Salah satunya adalah Dr. Chu Hin Chiu yang merupakan pakar sel dan genetika. Beliaulah yang menemukan bahwa kromosom di tubuh manusia berjumlah 46 buah atau 23 pasang. Penemuan beliau mematahkan teori ahli genetika yang menyatakan jumlah kromosom pada manusia adalah 48 buah. Demikian tadi materi yang pertama, apakah sel itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.